Guys, untuk pertama kalinya kita akan bahas soal hukum hitung-hitungan guys. Jadi semua soalnya hitung-hitungan dari beberapa jenis stase-stase hukum. Are you ready? Langsung saja, ini soal pertama. Seorang perempuan 25 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam. Klien mendapatkan terapi cairan aminofluid 500 ml dalam 4 jam. Berapakah jumlah tetesan infus per menit yang diberikan kepada pasien? Soal pertama, cari tetesan infus per menit nih guys. Ini kayaknya soal yang pasti keluar deh di hukum. Teman-teman harus bisa ya. Rumusnya gimana? Iya, rumusnya itu jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetesan dibagi waktu atau lama pemberian dikali 60 ya guys. Gitu rumusnya. Di sini jumlah yang diperlukan itu berapa? Cairan yang dibutuhkan 500 ml dikali faktor tetesannya. Ini faktor tetesannya pakai yang makro karena dia pasiennya berusia 25 tahun ya guys. Kalau makro berapa? 20. Berarti 500 dikali 20 dibagi lama pemberiannya 4 jam. Berarti 4 dikali 60. Kenapa dikali 60? Karena kita jadikan menit. Kan yang dicari tetes infus per menit. Sedangkan 4 itu jam ya guys. Jadi harus kita kalikan 60 biar jadi menit. Oke, ini biasakan ya guys. Kalau ada yang bisa dicoret, kita coret. Ini berarti dicoret. Sekarang 500 kali 2 sama dengan 1000. 4 dikali 6, 24. Berarti 1000 dibagi 24 sama dengan 41,666 gitu ya hasilnya guys. Berarti kita bulatkan jadi 42. Jawabannya yang B, 42 tetes per menit. Oke, next soal kedua. Seorang anak 6 tahun dibawa dengan keluhan sesak nafas. Anak memiliki riwayat asma sebelumnya. Saat pemeriksaan suara terdengar mengi. Anak mendapatkan terapi aminofilin 240 mg. Sediaan yang ada di farmasi adalah 24 mg per mili. Berapa mili aminofilin yang harus diberikan perawat kepada pasien? Oke guys, untuk rumus pemberian obat ini yaitu dosis yang diminta dibagi dengan dosis sediaan dikali dengan pengencer. Nah, ini guys, saya kasih contoh biar teman-teman tidak bingung. Ini kan ada foto obat. Di sana tertera tulisan 24 mg per mili. Miligram sama mili itu beda ya guys. Itu kalau 24 mg menunjukkan bahwa dosis obatnya itu 24 mg. Tapi pengencernya atau cairannya itu dalam mili. 1 mili itu berarti 24 per 1 mili gitu. Jadi pengencernya itu 1 mili, sedangkan dosis obatnya 24 mg. Oke, sekarang kita lanjut di soal ini. Tadi rumusnya kan dosis yang diminta dibagi dosis sediaan dikali pengencernya. Nah, di sana dosis yang diminta yaitu 240 mg. Berarti 240 dibagi dosis sediaannya 24 mg dikali pengencer. Pengencernya berapa? 1 berarti ya guys. Itu kan cuma per mili, itu berarti 1 mili. Sama dengan 240 dibagi 24, 10. Dikali 1, 10 guys. Berarti jawabannya 10 mili. Jawabannya yang D guys. Oke, kita lanjut soal ketiga. Mudah kan? Perempuan 20 tahun dirawat di RS karena terkena kebakaran. Luka bakar mengenai area wajah, tangan kiri bagian belakang, dada, dan kaki kiri. TD 110 per 70 mmHg, frekuensi nadi 98 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, BB 50 kg. Berapakah kebutuhan cairan pertama kali yang dibutuhkan oleh pasien? Oke, nah ini merupakan salah satu soal juga yang harus teman-teman bisa di luar kepala ya guys. Karena ini pasti keluar juga insya Allah di hukum. Untuk rumus luka bakar, pertama-tama kita harus cari luas luka bakarnya ya. Kita pakai rule of 9. Oke, di sini luka bakarnya mengenai area wajah. Wajah berapa teman-teman? 4,5. Tangan kiri bagian belakang berarti 4,5% ya guys. Terus dada 9%. Dan kaki kiri berarti berapa? Kalau tidak ada ketentuan depan atau belakang itu berarti dua-duanya. Berarti 18 ya. Dan sekarang tinggal kita jumlahkan. 4,5 ditambah 4,5 ditambah 9 ditambah 18 sama dengan 36 guys. Berarti luas luka bakarnya itu 36%. Dan sekarang kita tinggal mencari kebutuhan cairannya guys. Gimana rumusnya? Iya, 4 dikali berat badan dikali luas luka bakar. Berarti 4 dikali 50 dikali dengan 36 sama dengan 7.200 guys. Ini kebutuhannya per 24 jam ya. Sedangkan di soal yang ditanyakan itu
pertama kali. Nah, untuk pertama kali ini berarti yang dibutuhkan 8 jam pertama. Karena kalau menurut rumus kita itu baginya menjadi 3, 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga. Untuk 8 jam pertama ini kita membutuhkan 50% dari 24 jam. Kebutuhan cairannya yang 24 jam. Berarti kita bagi 2. 7.200 dibagi 2 jadi 3.600 guys. Jawabannya yang A. Oke, next soal keempat. Di rumah sakit A terdapat 48 tempat tidur, 3 tempat tidur tidak bisa dipakai. Terdapat 30 pasien yang dirawat selama bulan April 2024. Berapakah bed occupancy rate atau BOR? Oke, apa jawaban kalian guys? Nah, kita langsung bahas bersama saja ya. Untuk rumus BOR gimana? Jumlah jam perawatan dibagi tempat tidur dikali waktu dalam periode tertentu dikali 100% ya guys. Nah, sekarang kita langsung masukkan yang ada di soal. Tapi di soal ini masih belum diketahui jumlah jam perawatannya ya guys. Kita cari dulu jumlah jam perawatannya. Untuk mencari jumlah jam perawatan, total jam perawatan itu jumlah pasien dikali dengan waktu dalam periode tertentu itu ya. Di sana ada berapa pasien? Ada 30 pasien yang dirawat selama bulan April. Nah, bulan April itu berapa hari? 30 hari ya. Berarti 30 dikali 30 sama dengan 900 guys. Sudah ditemukan berarti total jam perawatan ada 900 jam perawatan. Berarti 900 dibagi tempat tidurnya ada berapa? 48 tempat tidur ya guys. Tetapi dijelaskan juga di sana 3 tempat tidur tidak bisa dipakai. Berarti kita kurangi 3. Karena yang tidak bisa dipakai, yang rusak itu tidak termasuk guys. Berarti 48 dikurangi 3, 45 ya guys. Dikali waktu dalam periode tertentu. Di sana selama bulan April. Bulan April tadi berapa? 30 hari ya. Berarti dikali 30. Nah, sekarang tinggal dihitung saja guys. Ini biasa kan ya, kalau ada yang bisa dicoret, dicoret. Ini dicoret dengan ini, oke. Sekarang 45 dikali 3 sama dengan 45 dikali 3 sama dengan 135. 90 dibagi 135 dikali 100% ya guys. Jangan lupa berapa hasilnya? 66,666 gitu ya guys. Berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut soal kelima. Perempuan 28 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan diare sejak 3 hari yang lalu dan mengatakan sering muntah. Hasil pengkajian didapatkan wajah pucat, bibir kering, turgor kulit menurun, dan pasien terlihat lemah. BB 50 kg. Berapakah kebutuhan cairan pada pasien tersebut? Oke, langsung kita bahas kebutuhan cairan pada pasien ini ya guys. Untuk rumusnya itu, karena ini 28 tahun berarti kita pakai rumus yang dewasa. Yaitu BB 10 kg pertama sama dengan 1000 cc. Berat badan 10 kg kedua sama dengan 500 cc. Sisa berat badan sama dengan 20 cc dikali sisa berat badan. Bingung? Oke, kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Ini ya, 10 kg pertama sudah 1000, 10 kg kedua 500. Sekarang sisanya tinggal berapa? Di sana kan dijelaskan berat badannya pasien 50, berarti sisa 30 kilo ya. Nah, itu kita masukkan rumus sisanya 20 dikali 30 sama dengan 600. Berarti sekarang kita tinggal jumlahkan 1000 ditambah 500 ditambah 600 sama dengan 2100 cc. Jadi, pasien ini membutuhkan cairan 2100 cc guys per 24 jam itu ya. Dan jawabannya yang E. Oke, sesimpel itu aja guys. Bisa kan? Kita harus menganggap semuanya itu mudah. Oke, next soal ke-6. Anak perempuan dibawa ibunya ke poliklinik tumbuh kembang untuk pemeriksaan. Hasil pengkajian tanggal lahir 4 Mei 2020. Berat badan 10 kg, tinggi badan 80 cm. Perawat akan melakukan screening perkembangan pada hari ini tanggal 8 Oktober 2022. Usia gestasi anak 35 minggu. Berapakah usia koreksi anak pada kasus tersebut? Oke guys, jadi untuk mencari usia koreksi itu rumusnya usia kronologis dikurangi faktor gestasi. Oke ya, mudah kan? Nah, usia kronologis itu apa? Usia
Usia kelahiran, usia yang dihitung dari dia lahir. Nah, sedangkan di soal data yang ada itu hanya tanggal lahir dan tanggal periksa. Berarti untuk mencari usia kronologis, tanggal periksa kita kurangi tanggal lahir. Baik, kita cari usia kronologisnya dulu, yaitu berarti 8 Oktober 2022 dikurangi 4 Mei 2020. Kita hitung dari harinya dulu ya guys. 8 dikurangi 4, 4. Oktober itu bulan keberapa? Bulan ke-10 ya, berarti 10 dikurangi Mei bulan ke-5. 10 kurangi 5, 5. Oke. 2022 dikurangi 2022. Berarti ada 4 hari, 5 bulan, 2 tahun. Ini usia kronologisnya. Sekarang untuk faktor gestasi, itu rumusnya 40 minggu dikurangi usia gestasi. 40 minggu itu dari mana? Itu sudah paten rumusnya ya. Berarti 40 dikurangi 35 sama dengan 5 minggu. 5 minggu itu berapa? Itu kita jadikan bulan. 5 minggu itu ada 1 bulan 5 hari ya guys. Sekarang tinggal kita kurangi usia kronologis dengan faktor gestasi. Usia kronologisnya tadi berapa? 4 hari 5 bulan 2 tahun. Berarti dikurangi 1 bulan 5 hari. Sama dengan berapa guys? Kita kurangi harinya dulu ya. Berarti 4 hari dikurangi 5 hari. Karena tidak cukup, berarti kita pinjem ke bulan. 1 bulan itu ada berapa hari? Ada 30 hari. Berarti 4 ditambah 30, 34. 34 dikurangi 5 sama dengan 29 hari. Berarti 29 hari. Sekarang kita ke bulannya guys. Karena bulannya tadi sudah dipinjam 1, jadi tinggal 4 bulan ya. 4 bulan dikurangi 1 bulan sama dengan 3 bulan. 2 tahun itu tinggal turun ya guys. Jadi usia kronologisnya 29 hari 3 bulan 2 tahun. Jawabannya yang C guys. Oke, next soal ke-7. Seorang kepala bidang keperawatan mendapatkan data bahwa selama 30 hari terakhir didapatkan jumlah hari perawatan 1.500 dan jumlah pasien yang keluar sebanyak 282 dan pasien meninggal 18 orang. Berapakah jumlah ALOS pada soal di atas? ALOS nih guys, average length of stay, rata-rata lama perawatan ya. Rumusnya itu simple. Rumusnya jumlah hari perawatan dibagi dengan jumlah pasien yang keluar. Oke, langsung kita masukkan ke rumus. Di sana ditemukan jumlah hari perawatan 1.500, berarti 1.500 dibagi dengan pasien yang keluar 282. Tapi di sini juga ada keterangan pasien meninggal 18 orang. Itu juga termasuk guys, karena itu juga pasien yang keluar dari rumah sakit. Jadi 282 ditambah 18 sama dengan 300. 1.500 dibagi 300 sama dengan 5 hari guys. Jadi jawabannya yang A, simple sekali. Oke, ini soal terakhir yang kita bahas guys. Keren kalian, ada 7 soal hitung-hitungan, semuanya selesai hanya dalam waktu berapa menit ini. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini, tetap semangat and see you, bye!